Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atiq Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan Arsenal Jervis Chapter 12, Human Rights Regime Change dan juga Humanitarian Intervention. Next slide, please. Di materi hak asasi manusia, apa itu pengertian dari HAM? HAM merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap individu atas asas kemanusiaannya masing-masing. Dan konsep modern HAM ini diperkenalkan ke seluruh dunia melalui Universal Declaration of Human Rights atau UDHR pada tahun 1948. Nah, perkenalan standar HAM modern ini menciptakan standarisasi HAM yang awalnya ditimpa banyak kritik karena dianggap pemahamannya yang lahir di negara tidak dapat diaplikasikan di bagian dunia lain. Namun, melalui diskusi lebih lanjut, hak asasi manusia yang modern ini akhirnya bisa diimplementasikan dan diterima oleh negara-negara di seluruh dunia. Next. Apa hubungan HAM dan hubungan internasional? Standar HAM yang diterima oleh negara-negara akan ditegakkan dan diimplementasikan dalam negaranya masing-masing. Nah, dalam menetapkan norma dan juga pemahaman HAM ini, ada peran rezim internasional yang menerapkan norma-norma yang disetujui melalui mekanisme-mekanismenya berupa traktat dan persetujuan yang akan meratifikasi pemahaman tentang HAM. Salah satu contohnya adalah International Covenant on Economic and Social Rights dan juga adanya persetujuan-persetujuan mengenai isu diskriminasi ras dan juga hak perempuan yang dilakukan oleh PBB. Nah, HAM ini juga menjadi faktor besar yang memengaruhi interaksi dan kebijakan luar negeri suatu negara. Negara bisa memilih untuk menjadikan HAM menjadi konsiderasi untuk melakukan hubungan bilateral atau multilateral dengan negara-negara lain, atau negara juga bisa mengadvokasikan HAM dalam diplomasinya dengan negara lain. Next. Oke, ada juga tantangan dalam implementasi HAM. Jadi, implementasi dan penegakan HAM di ujung harinya akan diserahkan oleh negara masing-masing. Karena standar HAM yang ditetapkan ini tidak bisa dimonitor 24 jam atau ditegakkan langsung oleh badan-badan seperti misalnya UN atau the ICC untuk dimonitor dan dipastikan bahwa standar HAM ini ditetapkan di negara masing-masing. Nah, jadinya ada juga tantangan-tantangan lain berupa pertama masalah kedaulatan negara. Untuk menegakkan HAM atau jika melihat adanya pelanggaran HAM, di UN mungkin akan mau melakukan intervensi untuk memastikan HAM itu ditegakkan. Namun ada masalahnya, melanggar kedaulatan negara menghambat hal tersebut. Ada juga power dynamics di mana negara lebih besar biasanya bisa bebas dari konsekuensi dari pelanggaran HAM, dan juga adanya masalah sumber daya. Apabila ingin melakukan intervensi untuk menegakkan HAM, diperlukan sumber daya yang sangat besar untuk melakukan hal tersebut. Next slide. Eee, Basically perubahan lazim itu merupakan praktik pengubahan pemimpin politik suatu negara atau negara lain melalui use of force dengan tujuan menempatkan pemimpin yang lain. Ini menempatkan fokus pada Amerika Serikat yang praktisi utama perubahan lazimnya paling banyak, dan juga perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca 9/11, terutama terhadap perubahan rezim di Middle East. Nah, next slide. Nah, perubahan rezim pasca kejadian 9/11, perubahan diplomasi AS mengenai perubahan rezim menjelaskan upaya-upaya perubahan rezim pada masa Bush dan Obama. Hal ini disebabkan faktor-faktor adanya minimnya hambatan terhadap penggunaan American power, politik domestik yang mendukung aksi militer di luar negeri, dan juga personalisasi dan antagonisasi pemimpin-pemimpin politik negara lain. Next slide. Juga terhadap perubahan rezim, di buku ini beropini bahwa foreign imposed regime change tidak efektif dalam menyelesaikan masalah karena keberadaan intervention instability paradox yang mengakibatkan kondisi semakin parah pasca perubahan rezim. Kompleksitas domestik sebuah negara juga kurang dipertimbangkan dan sulit dipahami oleh pelaku perubahan rezim. Next. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu refleksi mengenai intervensi kemanusiaan. Di buku, PBB ini didefinisikan sebagai asosiasi kumpulan negara yang memiliki kedaulatan. Basically di dunia sekarang di dunia internasional ada rasa iri dari suatu negara, yaitu negara kecil, ke negara besar perihal kedaulatan, di mana negara besar berpotensi untuk melakukan intervensi atas nama kebaikan ke negara kecil, meskipun intervensi di kasus ini bisa dianggap sebagai invasi secara halus. Ini merupakan contoh-contohnya. Nah, PBB dan intervensi kemanusiaan ini diatur pada artikel 2.7. Di sini PBB hanya dijelaskan bahwa PBB tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah-masalah atau konflik-konflik domestik. Jadi tugas PBB itu merupakan intervensi pencegahan konflik, intervensi pemberhentian konflik, yaitu pemberhentian konflik supaya tidak menyebar, dan juga intervensi containment konflik apabila tidak bisa diselesaikan maka harus di-contain di daerah itu saja. Selanjutnya, Perang Dunia Kedua, kebanyakan konflik yang terjadi itu merupakan konflik domestik, dan di mana lebih banyak juga korban-korban yang ada itu merupakan non-kombatan atau civilian. Nah, jadinya ada exception bagi PBB untuk melakukan intervensi dalam masalah domestik ini. Jika konflik dalam negeri itu berkepanjangan dan jatuhnya korban jiwa dan adanya pelanggaran HAM. Yang kedua, ada konflik dalam negeri berpotensi memengaruhi negara lain. Yang ketiga, terbentuknya negara-negara baru akibat konflik domestik tersebut. Yang terakhir, adanya karakteristik rezim yang berkuasa yang cenderung otoriter serta melanggar HAM. Next slide. Nah, ada tingkatan intervensi. Yang paling atas ada intervensi ekonomi, yaitu memberi nasihat dan bantuan ekonomi, contohnya UNDP dan Bretton Woods. Selanjutnya, diplomasi terampil dan tepat waktu. Ini merupakan upaya pencegahan adanya konflik berkepanjangan. Dan paling bawah, paling akhir itu ada intervensi militer. Kenapa paling bawah? Karena hanya dilakukan di momen-momen terdesak, bersifat koersif, serta mengambil lebih banyak korban, serta memiliki efek negatif yang lebih long lasting. Selanjutnya, untuk memahami juga, ada juga peran organisasi Security Council.
UN yang memiliki visi untuk merepresentasi dari neg jadi representasi dari negara-negara kecil sehingga divisi Dewan Keamanan dapat diterima seperti suaranya dan tidak hanya merepresentasikan negara besar saja. Adanya kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan komite menjadi faktor penting dalam selain representasi dan juga penundaan pencapaian tidak boleh mengganggu kewenangan dan tanggung jawab dewan-dewan Security Council itu. Next slide. Latar belakang dimulainya intervensi kemanusiaan ini pertama kali pasca Perang Dingin. Kemenangan demokrasi liberal atas komunisme menjual pemimpin barat untuk memecahkan permasalahan dunia dengan cara baru. Bertingkatnya konflik nasionalis dan etnis di negara-negara bekas komunis juga menjadi faktor pendukung adanya keinginan untuk intervensi. Tatanan dunia baru juga tidak menentu memulai bentuk tindak yang memulai bentuk yang terbentuknya kebrutalan konflik perang serta penerbitan warga sipil yang disengaja. Next slide. Ini contoh-contoh kegagalan intervensi kemanusiaan. Pertama, intervensi kemanusiaan di Somalia oleh Amerika Serikat yang pada akhirnya menciptakan perang saudara yang terjadi hingga saat ini. Ada juga misi penjaga perdamaian di Rwanda yang gagal me karena akhirnya pasukan penjaga perdamaian dipaksa ditarik mundur dan lebih setengah juta warga sipil terbunuh dalam hitungan bulan. Ada juga perang saudara di daerah bekas Yugoslavia di mana intervensi tidak dilakukan secara penuh, di mana PBB juga menjadikan perlindungan dan memberikan bahan bakar pada agresor di konflik tersebut. Next slide. Contohnya, intervensi kemanusiaan yang berhasil, pertama di Kosovo, pemerintahan Clinton itu gerak cepat untuk upaya diplomatik dan militer, dan juga NATO mengirimkan 60.000 tentara bersenjata lengkap untuk mencegah pertempuran baru, dan hasilnya mendakwa 161 penjahat, penjahat perang melalui ECTY dan juga contoh kedua intervensi Timur Timur di mana PBB memberi wewenang kepada Australia untuk mengirim pasukan militernya untuk mengakhiri kekerasan dan kekejaman Indonesia terhadap warga sipil. Ini ada 6 elemen faktor keberhasilannya. Pertama, pemberian respon yang cepat. Kedua, akses terhadap kekuatan militer dan diplomasi yang cukup. Ketiga, kepekaan terhadap penolakan dan terhindarkan dari konstituen dalam negeri. Ketiga, ada menerapkan intervensi dapat menahan tekanan untuk keluar lebih dalam, adanya dukungan koalisi besar yang terdiri dari aktor-aktor internasional, regional, dan lokal. Yang terakhir, ada penerapan strategi keluar yang jelas serta strategi transisi yang komprehensif. Selanjutnya, dan kami menyimpulkan bahwa penetapan HAM itu berperan penting untuk menjaga kemerdekaan dan kedamaian dunia, dan namun masih mengalami tantangan dalam implementasi dan penegakannya. Terus, untuk materi kedua, ada resiko yang dimunculkan dari perubahan rezim yang menjadikannya merupakan metode yang kurang efektif dan menyelesaikan masalah-masalah seperti humanitarianisme, terorisme, dan diktatoran. Yang terakhir, intervensi kemanusiaan merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menegakkan HAM dan menciptakan perdamaian dunia. Untuk mewujudkan intervensi yang berhasil dibutuhkan strategi, komitmen yang tepat oleh semua pihak yang terlibat.